Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024. Rano Karno menyebut bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan bagi Jakarta. Kalaupun memang dinyatakan satu putaran, ini adalah kemenangan warga Jakarta itu sendiri, ucap Rano saat konferensi pers di Jakarta, Kamis, 28 November 2024. Itu artinya, sambung Rano Karno, Jakarta segera memiliki gubernur wakil gubernur definitif, yang harus segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Kita menghadapi perubahan iklim yang ekstrim, wilayah Muara Karang sudah terjadi banjir rob yang luar biasa. Kemudian juga kita harus mempersiapkan seluruh kebutuhan pokok menghadapi Ramadan dan Lebaran, ucapnya. Rano kembali menekankan bahwa kemenangannya bersama Pramono, ialah kemenangan warga Jakarta. Dengan kontestasi yang sudah selesai, pria yang akrab disapa Bang Dul ini mengajak semua pihak untuk membangun kota ini. Rano Karno yang dulunya adalah seorang aktor dan sutradara film, juga sinetron. Kini ia telah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, mendampingi Pramono Anung. Mari kita kilas balik, melihat suasana lokasi syuting sinetron televisi Sidul Anak Sekolahan. Sidul Anak Sekolahan adalah sebuah sinetron Indonesia yang diproduseri, ditulis dan disutradarai oleh Rano Karno, yang juga menjadi pemeran utamanya sebagai Dul atau Kasdula. Sinetron ini memiliki alur cerita mengenai kehidupan Dul dan keluarganya, keluarga Betawi yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional, meskipun hidup di tengah-tengah arus modernisasi perkotaan Jakarta saat ini. Selain Rano, sinetron ini juga dibintangi oleh Benyamin Sueb, Maudy Kusnaedi, Cornelia Agatha, Aminah Cendrakasih, Mandra, Suti Karno, dan Basuki. Ini dulu rumahnya Mas Karyo. Nah, sekarang habis Sidulnya itu putra-putrinya Pak Tatung yang punya dana. Ada di mana? Makasih, Bang. Jauh apa tuh lagi? Apa ya? Ya udah. Ya, Bang, yuk. Motor. Kopi. Mana, Be? Ya. Amin. Jangan mesti insya Allah kita. Gaji ya? Ya nggak apa-apa, jelek kita juga jelek, perlu gendut. Oke ya, Yuk, nya. Siap. Wih, sehat ya. Lu sih kalau kagak dukung gua kelewatan. Siap. Wah, boleh. Makanya dia kan duduk bocahnya nih. Iya. Sekarang gua suruh kerja lu bantu. Ayo Mang Dul. Mundur yuk. Mundur dong. Kan gini enak. Bang Haji, nih zaman dia masih sedikit nih. Makanya apa? Wah, lu bikin kaos. Mau liatin dong. Ini bagaimana urusannya bikin kaos? Karena gue ngapain banget kenal lo, jadi gue punya ide aja bikin sendiri gitu. Lo bener bisa bikin banyak? Bukan Kalau bener bikin banyak, gua nggak usah bikin di Bandung, lu aja. cocok Bang Haji. Serius? Serius, lo lihat kan mesin gue. Mana di mana? Di rumah gue ada di sana jalan. Keren nggak? Keren nggak? Keren. Dia bisa dapat fotonya dari mana nih? Gua belakangnya? Belakangnya ada juga. Dul. Sudah nih gue lihat. Ini ya jadi. Dorong nih. Daripada gua bikin jauh-jauh ke Bandung, gua bikin di kampung gua aja deh. Punya kampung sendiri ada. Iya. Wah, boleh juga. Juga boleh. Gitu. Tuh. Ya udah ke mesinnya. Lihat. Iya. Oke. Awas. Apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua taunya kan pabrik tahu. Emang baik tahu terkenalnya iya. Ini mesin. Ini bagian jahit. Saya bantu jahit. Mesin juki berapa biji lu? Hah? Mesin juki. Ya begitu. Lumayan lah. Lumayan lah ya. Keluarga aja ngerjain Bang. Berapa orang tenaga? Kalau semuanya Komputer semua. iya. Ininya maksudnya Dua di atas. mesinnya. Dua di atas. Nah, aku bikin sini daripada gua bikin di Bandung. Salah.
Iya, udah pasti Iya. ya. Cakep kualitasnya. Kalau orang Lihat banyak aja tuh, nih produk. kagak percaya, tapi ini keren nih. Siapa mau ntar dibagi ya? Tunggu, belum matang lagi digoreng. Kerja ini, Alhamdulillah. seminggu kelar. Amin. Ini kebetulan aku mau jalan ke belakang. Artinya ini kampung ini mah kampung kagak aneh buat gue. Ini sebagian lokasi syuting Sidul di sini. Dulu nggak begini, Mak. Ini bagus. Waduh, dulu mah banjir buat tenggelam gitu. Jadi waktu adegan satu, si Karyo ngudak nyari burung. Nah, itu alat di depan tuh. Dia ngudak-ngudak. Karyo apa? Bejo ada ras. Makanya tadi ada si Mak bilang, "Yo, waktu lu syuting gua di sini, Dul." Wah, jadi lu lihat syuting, lihat. Wah, bagus berarti. Kemudian ada versi lebaran. Jadi adegan saya, Babe sama Mandra pulang dari masjid. Itu di situ. Yang nimpukin anak-anak, artinya ini kampung sih nggak aneh lah. Yang bikin aneh surprise bener nih si Babe nih, ternyata dia coba lo bikin apa? Bikin kaos gua. Tuh, gua punya konveksi di sini. Kita baru rencana mau bikin kaos, baru rencana. Makanya begitu kita jalan dia nyodorin begini, gua bilang, wah kalau bisa bikin begini lo bagus bener nih, gua nggak usah bikin ke Bandung nggak, jadi artinya nggak usah bikin di tempat lain, kalau di kampung jadi bisa. Ini UMKM kan, Iya. bagus lagi hasilnya tuh. Tapi lu sanggup bikin banyak ya? Insya Allah. Oh, udah ntar kita goreng. Jadi. Mbak Rano kan Ya. sebelumnya menjabat di Banten ya, dapilnya juga DPR Banten gitu Betul. ya, terus kemudian kembali ke Jakarta. Ya. Nanti ke depannya ini akan seperti apa sih Bang, selain mungkin kalau ini kan daerah Ya, Abang sendiri, ya. akan seperti apa Bang? Ya memang setelah saya coba belajar ya dari apa yang diperintahkan Ibu Mega, saya ada di Banten. Ini sebetulnya menjadi tempat saya pelatihan. Saya sebetul dari 2008 sampai 2016 itu ada di Provinsi Banten. Kalau dihitung mungkin lebih dari 10 tahun. Saya pertama kali ada di Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai wakil bupati. Kemudian naik 2012 jadi wakil gubernur di Provinsi Banten. Naik 2015 jadi gubernur Banten. Ternyata itu jadi pelatihan kalau satu saat saya harus di Jakarta. Gitu kan. Nah itulah sebetulnya impian Babe, sekali-kali gue lihat lo mau jadi gubernur. Jadi gubernur udah, walaupun memang baru di Banten. Nah sekarang ternyata tugasnya jadi wakil gubernur. Nah artinya saya sama Mas Pramono itu bukan bagi tugas. Mas Pram itu memang seorang konseptor. Ya jadi kemarin waktu saya ketemu sama Mas Pram malam setelah saya pagi diperintahkan Ibu Ketua Umum menjadi wakil, saya ketemu dia. Mas Pram juga bilang, Dul, kerja gue di meja, kerja lo di lapangan. Itulah karena mungkin Mas Pram tahu saya ada di mana. Dan kemudian saya lebih tahu Mas Pram itu ada di mana. Jadi artinya kalau sekarang insya Allah dipercaya sama warga Jakarta, inilah waktu saya untuk membangun kota Jakarta. Dan mudah-mudahan yakin saya akan jauh lebih baik. Oke, jadi artinya kalau terpilih nanti Mas Pram lebih ke apa? Di balik layarnya Bang Dul yang akan jadi eksekutor betul. ya? Karena kan pengalaman Mas Pram itu kan seorang konseptor. Beliau ini kan seskap, ya kan. Beliau mendesain bagaimana membangun negara. Gitu. Walaupun semua adalah kebijakan presiden, tapi kan beliau yang meramu. Nah sekarang Mas Pram dipanggil dengan pertanyaan yang sama, saya dipanggil Ibu. Ibu bilang, no bentar lagi Jakarta ditinggal. Maksudnya apa Bu ditinggal? I-nya pergi, dia nggak jadi ibu kota, dia kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Pertanyaan saya, Jakarta mau kemana? Yang bikin saya agak terkejut, kamu kan Betawi. Nah, setelah Jakarta nggak jadi ibu kota, di mana masyarakat Betawi? Kalau udah bilang begitu, kita tengyang nih teriakan Babe, anak orang kampung, anak gue jadi tukang insinyur. Nah ini syutingnya di sini, jadi itu yang membuat ya kalau dibilang nostalgia, kok begini jalannya ya? Ya itulah, mudah-mudahan aja masyarakat Jakarta memberikan kesempatan bagi saya sama Mas Pram bisa memimpin kota ini. Pak, apa yang bakal diperbaiki nih? Ya. Tadi kan bilang katanya dulu sering banjir. Betul. Wah ini dulu daerah banjir. Walaupun gini, banjir Jakarta itu boleh dikatakan semua lintasan. Cuman itu jangan jadi alasan. Udah klasik. Tapi memang kenyataan ini Kali Kerukut. Wah Kali Kerukut ini lintasan memang bisa dari Kabupaten Tangerang. Kemudian sebagian artinya dari Grogol segala macam. Artinya memang sekarang drainase itu harus diperbesar. Kita tahu banjir itu kalau dibilang genangan, artinya bisa surut. Sekarang bagaimana kita mempercepat surutnya itu? Nah, artinya banjir itu adalah permasalahan utama di Jakarta apabila di memang musim banjir.
Nah sekarang ini kan iklim sedang berubah nih. Mungkin dalam waktu 3 tahun tidak terjadi banjir besar seperti tahun 2007. Karena apa? Climate change sedang terjadi. Cuman sekarang kemaraunya luar biasa. Berarti penghijauan kota, ruang terbuka hijau harus diperbanyak. Untuk apa? Menurunkan emisi rumah kaca yang dibilang karbon. Bang, Gitu. tadi kan soal iklim ya. Satu lagi Bang, mungkin permasalahan paling besar di Jakarta adalah soal kemacetan. Ya. Kemarin Bacagup satu lagi nih sudah bilang salah satu solusi kemacetan. Nggak usah repot-repot psikolog keliling dah. Ya tentu setiap kita pasti punya misi, punya tujuan. Ya kita nggak usah ada ngejelek-jelekin yang mana. Artinya begini, Jakarta ini unik. Siang 14 juta, malam 9 juta. Kenapa saya bilang 9 juta malam? Berarti 4 juta itu mendatang. Kemacetan itu terjadi pada saat-saat jam kerja, datang pulang, itu macet. Contoh soal Lebaran, Jakarta kosong. Artinya ada potensi untuk merevitalisasi yang dibilang sistem ini. Karena yang namanya begini, Bang Yos bikin busway. Bayangin kalau dulu nggak ada busway, berhenti nih Jakarta. Bang Foke bikin juga MRT segala macam. Ahok, kemudian Bang Anies. Maka itu kemana kita ngarepin ini, insya Allah nih kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kagak usah deh, gue visi gue begini. Enggak, Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2025, programnya ini. Nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru kerja yang lain. Ini dulu yang mesti dikerjain. Visi misi kita nanti kita usulkan di perubahan. Pasti terjadi di 2025-2020. Apa sekarang permasalahan? Oke, pemerintah itu bukan berarti gampang, tapi tugas utama cuma 2. Yang satu urusan wajib, yang kedua urusan pilihan. Wajib itu apa? Dasar kesehatan, pendidikan, lingkungan, perhubungan. Nah ini kita jabarin. Pendidikan apa nih? PPDB setiap tahun masalah. Walaupun Jakarta nggak seperti Banten, Jakarta tidak serumit dengan Jakarta daerah yang lain. Karena apa? Secara infrastruktur Jakarta sudah tertunjang. Cuman bukan berarti nggak ada masalah. Itulah makanya kenapa PPDB itu diciptakan. Karena misalnya begini, jumlah lulusan SD anak-anak 18.000, dia pindah ke SMP. Nah SMP tuh cuma bisa nampung 8.000, yang 10.000 dilarin ke swasta. Nah inilah makanya dibikin sistem yang dibilang afirmasi, prestasi, kemudian zonasi. Karena apa untinya? Bangunan sekolahnya kurang. Berarti harus apa? Perbanyak sekolah. Gitu. Jadi dalam waktu dekat Bang Dul bakal ketemu dengan mantan-mantan. Insya Allah hari ini saya dijadwalkan untuk ketemu, tapi belum tahu jam berapa. Nah, yang pasti akan kita susun Bang Yos, kemudian Bang Foke, kemudian Ahok, kemudian juga ke Bang Anies. Itu memang menjadi jadwal. Karena ya itulah, maaf mungkin kalau beliau dengan Mas Pramono jauh lebih kenal daripada dengan saya, karena dari sudut kepemerintahan kan. Nanti itu yang sedang kita jalin. Realita sekarang Bang Anies juga paham, dia sudah tidak bisa ikut lagi. Ya buat apa juga bertahan-tahan? Yuk kita bangun rame-rame. Karena insya Allah ntar kita kelar, barangkali ada jodoh tempat lain Bang Anies jadi yang lebih tinggi, mana kita tahu. Yang penting mengkiranya Bang mau kemana sih waktu kemarin? Kenapa Bang bikin begini? Kenapa sih bikin jazz? Kenapa sih bikin ini? Begitu loh. Nah itulah Jakarta harus begitu. Udah nggak waktunya lagi kita berantem, kita ribut. Udah kalau nggak ini makin berat nih, ekonomi dunia terasa. Ya kan, perang Rusia Ukraina nggak kelar-kelar. Israel makin bandel. Ini efeknya ke kita. Pasti ekonomi kita akan terganggu. Minyak aja udah mulai, harga bensin meningkat. Nah udahlah, sekarang bagaimana menghadapi itu? Kita harus hadapi sama-sama. Mungkin itu. Berarti untuk jadi tim Pak di Pilgub Banten Bapak kan pernah kalah. Nah. Lantas apa sih pelajaran yang bisa dipetik? Wah banyak. Implementasikan di pilkada sekarang. Banyak. Kalahan pertama saya ingin minta maaf. Enggak kita curiga. Enggak. Wallah aneh enggak curiga. Banten tuh 8 kabupaten kota. Saya menang 6 kabupaten kota. Dia menang 2 kabupaten kota. Tapi gua kalah. Gua nggak usah ngomong siapa yang curang, siapa yang kagak lah. Lo lebih paham sebagai wartawan kan. Cuman kita tetap MK. Hasil MK final banding gua kalah. Udah terima, itu kenyataannya. Tapi kalau kita berhitung lucu juga ya. Gua menang di 6, dia menang di 2. Kalau dihitung jumlah, banyakan mana 6 sama 2? Pasti banyakan 6. Gua kalah. Udah,
Realitanya begitu, belajar lagi kita. Akibat gue nerima, gue jadi wakil gubernur Jakarta.